Salam Rahayu, jumpa lagi bersama saya Kembang Rudra Mahadewa, pimpinan Padepokan Maharatu Semesta. Praktisi spesial ilmu alam, pakar kuantum, dan pengguna cakra. Pada video ini saya ingin memberikan pencerahan spiritual kepada Anda mengenai sindrom pada otak. Di mana sindrom pada otak ini diakibatkan dari tidak berfungsinya secara maksimal pada cakra mahkota. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? 100% ini terjadi kepada orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual namun tidak pernah yang namanya mau berguru. Sehingga setiap meditasi maupun ilmu-ilmu yang dia lakukan, dia amalkan, itu semuanya tanpa prosedur, tanpa latihan yang tepat, tanpa ada arahan. Mereka berkembang sendiri. Akhirnya terjadilah sindrom pada cakra dan mengakibatkan gangguan pada otak. Secara fisikisnya orang ini menjadi berbeda dibanding orang lain. Dan ciri-cirinya adalah yang pertama, orang tersebut memiliki imajinasi tinggi. Bahkan dia merasa bahwa dia bisa merasakan energi, bisa merasakan aura. Dia pun merasakan bahwa dia adalah orang yang terhubung dengan alam semesta ini lantaran karena kebangkitan spiritual yang dia alami. Dia merasa bahwa dia itu lebih tinggi dibanding praktisi-praktisi yang ahli-ahli pada umumnya. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling benar, orang yang paling bersih. Padahal sebenarnya itu hanyalah perasaan dia saja. Orang yang mengalami sindrom pada otak ini, dia selalu merasakan bahwa dirinya lah yang paling benar. Padahal sebenarnya jika ditelusuri ulang, semua yang dia katakan itu adalah kebohongan belaka. Itu hanyalah sugesti dari diri dia sendiri, bukan yang memang kebenarannya. Dan yang kedua, orang tersebut akan merasa bahwa dirinya adalah seorang ratu, seorang raja, seorang titisan, atau dia adalah tokoh-tokoh legenda yang bereinkarnasi kembali ke era zaman ini. Dan yang ketiga, ini yang paling parah. Orang tersebut akan merasakan bahwa dirinya mendapatkan pertuahan-pertuahan. Contohnya, dia merasa bahwa tubuh dia bisa dipakai dan dimasuki oleh roh-roh pendahulu atau roh-roh legendaris yang ada di Nusantara ini maupun yang ada di luar. Bahkan ada yang bisa merasakan bahwa dewa sudah merasuk ke tubuh dia. Wow, hebat. Sedangkan orang yang tulang dewa saja, dia harus melewati pelatihan baru bisa menjadi patung. Dan kalau dia tidak melewati pelatihan, dia tidak akan bisa dipakai oleh dewa untuk masuk ke tubuh dia. Dan wajib dipahami untuk Anda semua, pada saat orang tersebut sudah dalam sekali merasakan bahwa dia adalah seorang titisan dan sebagainya, itu pertanda bahwa sindrom pada otak sudah benar-benar parah. Secara garis besar kita melihat orang ini biasa saja, cerdas, ngomongnya bagus, beraktivitas layaknya orang normal. Tetapi sebetulnya mereka mengalami gangguan pada kejiwaan mereka, gangguan pada psikis mereka lantaran karena sindrom pada otak. Dikarenakan adanya kesalahan di dalam mengamalkan ilmu spiritual. Jadi wajib hati-hati ya. Dan pada saat manusia tersebut ada di dalam titik ini, sudah tingkatnya level parah, maka iblis akan memakai orang itu. Dan ketika iblis memakai orang itu, timbullah karakter orang ini akan nampak terlihat berbeda jauh dibanding karakter orang spiritual pada umumnya. Biasanya ciri-cirinya yang pertama, perkataan kotor. Suka sekali membahas sesuatu yang berbau-bau porno. Dan itu dihantamkan ke publik. Yang kedua, orang ini tidak bisa menjaga sikap. Baik dia bertemu dengan orang yang levelnya lebih tinggi pada dia, lebih rendah pada dia, atau misalnya orang itu sebetulnya sesama halu dengan dia. Dan jika Anda bertanya, orang ini sebenarnya bagaimana, Bunda? Jawabannya adalah simpel. Orang tersebut adalah pribadi yang belum mempantaskan dirinya di dalam dunia spiritual. Nah sekarang, saya bertanya kepada Anda tim yang mana? Apakah Anda tim yang mengalami kebangkitan spiritual, lalu Anda mengolahnya sendiri, belajar sendiri, tanpa ada bimbingan? Ataukah Anda tim yang mengalami kebangkitan spiritual, lalu dibimbing oleh guru yang memang pengalaman di bidang spiritual dan supranatural? Yuk cek di dalam diri Anda. Anda tim yang mana? Jika Anda tim yang pertama, waspadalah, iblis bisa pakai Anda. Terima kasih dan salam rahayu.